Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-215. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka madza yunfiquna qul ma anfaqtum min khairin فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha mengetahuinya. Kalau kita perhatikan, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 215 ini terdiri dari beberapa jumlah atau kalimat yang sempurna, baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Kita mulai dari yas'alunaka madza yunfiquna. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Tentu ini merupakan jumlah fi'liyah, ya, jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Yas'alu tentu ini merupakan fi'il mudhari'. Dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Diawali dengan huruf mudhari'ah berupa ya di sana, menunjukkan ini sebagai fi'il mudhari', sedangkan wawu jamaah di sini, wawu jama' di sini sebagai fa'il atau pelakunya, sehingga diterjemahkan siapakah yang bertanya itu adalah mereka. Sedangkan kaf di sini sebagai maf'ul bih atau objeknya, ya, kepadamu. Yas'aluna tentu ini merupakan fi'il mudhari' yang marfu', tanda rafa'nya adalah thubutun nun karena masuk dalam af'alul khamsah. Kalau kita mau membahasnya, kedudukan dan tasrif lughawi maupun istilahi dari yas'aluna ini, tentu kita bisa melihat, mereview kembali di channel tercinta di Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Maka kita lanjutkan, berikutnya adalah madza, tentang apa yang, ya, ma di sini merupakan isim istifham, berkedudukannya sebagai mubtada, ya, sedangkan za di sini dimaknai sebagai isim mausul sebagai khobar dari mubtadanya ma itu sendiri. Maka di sini za, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga diperkenalkan atau sebagian kita juga sudah mengenal bahwa za bisa dimasukkan sebagai, dikategorikan sebagai isim mausul. Bagaimana penjelasannya? Isim mausul za statusnya sama dengan isim mausul ma, dipakai untuk tunggal, ganda, jama, baik muzakkar maupun muannats, dengan ketentuan za jatuh sesudah ma istifham atau man istifham, ya, dan syaratnya za tidak dibatalkan di dalam kalam. Maksudnya za dan man atau ma tersebut tidak dijadikan satu kata istifham atau kata tanya. Kembali kepada surat Al-Baqarah ayat ke-215 ini, madza, ma-nya ini sebagai isim istifham, ya, sebuah kata tanya, sehingga za di sini kita bisa memaknai sebagai isim mausul. Tentu saja ketika za dimasukkan, dikategorikan sebagai isim mausul, tentu dia akan memiliki makna ketika ada silah mausulnya. Dan di dalam surat Al-Baqarah 215 ini silah mausulnya adalah yunfiquna, mereka menafkahkan. Ya, kita lihat yunfiquna tentu merupakan fi'il mudhari', dia kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung, terlihat ditandai dengan huruf mudhari'ah berupa ya di sana,
Kemudian dia juga marfu karena tajarud sepi dari amil jazm maupun amil nasab. Tanda rofa'nya adalah thubutun nun, dengan tetapnya nun di sana karena dia masuk dalam af'alul khamsah, fi'il yang 5. Sedangkan wawu jama' di sini ya terlihat wawu jama' mabni atas sukun di sini dia fi mahalli raf'in ya, mahalnya adalah rafa sebagai fa'il ya, diterjemahkan mereka ya, mereka menafkahkan di sini sebagai silah mausul ya, anak kalimat. Jadi tentang apa? Tentang apa yang mereka menafkahkan, tentang apa yang mereka nafkahkan atau infakkan. Kalau kita perhatikan, yunfiquna merupakan fi'il mudhari sebagaimana tadi kita sampaikan. Dia mutasharrif, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lugawi. Secara istilahi di sini dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya. Kalau ditanya polanya atau wazannya, rumusnya seperti apa? Ini dari af'ala yuf'ilu, if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Dan mauzunnya adalah di sini yunfiquna dari anfaqa yunfiqu infaqon, munfiqun munfaqun, anfiq la tunfiq. Dan kita juga bisa mentasrif secara lugawi dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Yunfiqu yunfiqani yunfiquna, tunfiqu tunfiqani yunfiqna, tunfiqu tunfiqani tunfiquna, tunfiqina tunfiqani tunfiqna, unfiqu nunfiqu. Maka yunfiquna merupakan fi'il mudhari dengan fa'il pelakunya di sini wawu jama' sebagai hum atau mereka yang banyak ya. Maka kita lanjutkan. Yang kedua adalah qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabnis sabili. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan maka hendaklah diberikan kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Diawali dari kul, ya, menunjukkan ini adalah jumlah fi'liyah. Kul di sini merupakan fi'il amr, dia kata kerja perintah. Perintah dari Allah Ta'ala dalam hal ini diterjemahkan jawablah atau katakanlah. Kul fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya dhamir mustatir, takdirnya adalah anta di sana, dan ini masuk dalam jumlah istinafiyah ya, mengawali sebuah awalan kalimat yang baru. Kul katakanlah, tentu ada makul qaulnya ya, terdiri dari ma anfaqtum, apa saja yang kamu nafkahkan. Ya, kita sedang berbicara susunan pola uslub syarat ya, sebagai kalimat jika maka dalam bahasa Indonesia. Ya, di sini tentu ketika kita berbicara tentang uslub syarat, maka kita ingat tentang adat syarat, apakah isim syarat maupun huruf syaratnya. Kemudian juga ada fi'il syarat, dan yang terakhir kemudian ada jawab syarat. Maka di sini ma merupakan adat syarat ya, dia menjazmkan. Ya, sedangkan anfaqtum ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau ya, mabni atas sukun di sana. Kenapa? Karena bertemu dengan dhamir rafa mutaharik, dalam hal ini adalah ta dengan mim yang menunjukkan jama' ya, sebagaimana tadi disampaikan ma anfaqtum, apa saja yang kamu nafkahkan ya, apa saja yang kamu nafkahkan. Dalam hal ini anfaqtum tentu merupakan fi'il syarat ya, tetapi tentu dia fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai fi'il syarat, tetapi karena dia adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau yang tentu mabni, tetap tentu tidak terlihat ya secara pembahasan sederhana kita, maka dia fi mahalli jazm,
mahalnya saja yang jazm. Nah, di sini anfaqtum sekali lagi fi'il madhi dan ta dengan mim yang menunjukkan jama' ini sebagai maf'ul bihnya. Apa saja yang kamu nafkahkan. Anfaqtum ya, anfaqtum fi'il madhi. Tentu kita juga bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar fa'il, maf'ul fi'il amr maupun fi'il nahyinya ya. Dengan wazan atau rumus yang biasa kita pakai di sini adalah af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun muf'alun af'il la tuf'il. Mauzunnya adalah anfaqa yunfiqu infaqan munfiqun munfaqun anfiq la tunfiq. Ya, dan kita juga bisa mentasrif bagaimana anfaqtum ini terbentuk dan bisa dipergunakan dalam kalimat yang sedang kita bahas dalam ayat-ayat Allah Ta'ala di 215 ini. Dari huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Anfaqa anfaqa anfaqu anfaqat anfaqata anfaqna anfaqta anfaqtuma anfaqtum anfaqti anfaqtuma anfaqtunna anfaqtu anfaqna. Di sini anfaqtum merupakan fi'il madhi dengan fa'il, pelakunya di sini adalah antum atau kalian semua. Ya, jadi ma anfaqtum apa saja yang kamu nafkahkan sebagai adat syarat dan fi'il syarat. Min khairin dari kebaikan ya, dalam hal ini kebaikan apa? Dari harta ya, dari kebaikan yang dimiliki dalam hal ini adalah harta. Tentu kita paham ini adalah susunan jar majrur, masuk syibul jumlah ya, min sebagai huruf jar, khairin sebagai isim yang majrur. Karena didahului oleh min khairin, tanda jarnya adalah kasroh di bagian akhirnya. Dan syibul jumlah ini tentu muta'alik, memiliki keterkaitan makna dalam hal ini dengan hal atau keadaan dari ma yang tidak dimunculkan di sana ya, dari kebaikan-kebaikan yang mereka apa yang mereka ya, dalam hal ini adalah harta ya, harta yang mereka nafkahkan. Berikutnya adalah falil walidaini ya, maka hendaklah diberikan kepada kedua orang tua ya, ibu bapak ya. Fa di sini fa rabithah jawab syarat ya, jawab syarat ya. Kemudian lil walidaini tentu dimaknai sebagai, dan jumlah berikutnya dimaknai sebagai jawab syarat yang majzum ya. Falil walidaini hendaklah diberikan kepada ibu bapak ya. Li itu untuk ya, tentu ini kita sedang berbicara tentang lil walidaini, ini berbicara tentang susunan jar majrur. Li itu artinya diberikan ya. Kemudian walidaini tentu merupakan isim yang majrur yang didahului karena didahului oleh li, dan tanda jarnya adalah ya di sana. Kenapa? Karena kita sedang berbicara tentang musanna atau double yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah ya di sana ya. Tentu saja di sini ya, falil walidaini lil walidaini tentu masuk syibhul jumlah, dia muta'alik ya, memiliki keterkaitan makna ya. Dalam hal ini apa? Keterkaitan makna dengan khobar ya, keterkaitan makna dengan khobar untuk mubtada yang tidak dimunculkan. Jadi kenapa hendaklah diberikan kepada bapak ibu ya, sehingga di sini artinya kan sesungguhnya hendaklah untuk bapak ibu ya. Di sini kalau terjemahan secara apa perkatanya, falil walidaini fa maka ya, hendaklah, lil untuk kepada
bapak ibu, untuk kedua orang tua. Nah, ini merupakan khobar dari mubtada yang dihilangkan. Mubtadanya apa? Ya tadi, diberikan. Jadi hendaklah diberikan untuk, diberikan itu, maka diberikan itu tidak dimunculkan, atonya itu tidak dimunculkan, langsung muncul kepada kedua orang tua. Kepada kedua orang tua itu apa? Ya, mubtadanya diberikan. Harta itu, infak itu, sedekah itu diberikan kepada ibu bapak, ya. Jadi mubtadanya dihilangkan atau tidak dimunculkan, langsung khobarnya ini, ya, muta'alik dengan khobarnya. Wal aqrabina, wal yatama wal masakini wabnis sabil. Wal aqrabina, dan untuk kaum kerabat, ya. Tentu dia ma'tuf, ma'tuf ala lil walidaini, sehingga tapi dia ngikut, ya, karena lil walidaini ini merupakan isim yang majrur, maka wal aqrabina sekali lagi dia ma'tuf ala lil walidaini, maka dia juga majrur. Tanda jernya adalah ya di sana. Perbedaannya kalau ya yang lil walidaini dia musanna, sehingga tanda jernya ya, sedangkan ya di sini merupakan tanda jer, isim yang majrur dengan tanda jernya ya di sini karena dia sebagai jamak mudzakkar salim, ya. Sama-sama ya, tapi memaknainya berbeda. Kalau ini isim yang musanna double, kalau ini masuk dalam jamaknya jamak mudzakkar salim. Begitu juga dengan wal yatama, ya, ini juga ma'tuf, ya, ma'tuf ala lil walidaini, tetapi karena di sini ada huruf mu'tal, ada huruf ilat, ya, sehingga hanya diperkirakan saja. Berikutnya wal masakini, dan orang-orang miskin, ya, ini juga isim yang majrur, sebagaimana juga wabnis sabili, ya, semuanya diawali dengan wawu atof nih, sehingga dia tapi dia ngikut dengan yang diikuti sebelumnya. Wabni, kenapa kemudian harokat akhirnya wabni ini kasroh? Karena dia isim yang majrur. Sedangkan as-sabili, kenapa harokat akhirnya adalah majrur kasroh di sini? Karena dia sebagai mudhofun ilaih, ya, ibnus sabil, orang-orang yang dalam perjalanan. Berikutnya yang terakhir dalam surat Al-Baqarah ayat 215 ini kita membahas tentang jumlah, ya. Tentang jumlah berikutnya adalah wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Kalau kita perhatikan, maka polanya ini akan sama dengan sebelumnya. Kita sedang berbicara tentang uslub syarat, di mana ada adat syarat, fi'il syarat, dan juga ada jawab syaratnya, ya, sama, ya, polanya sama, konstruksi kalimatnya sama. Apa saja kebajikan yang kamu buat, maka, ya kan, ini sedang berbicara tentang jika maka. Apa saja yang kebajikan yang telah kamu lakukan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya, ya. Maka kita bisa runut satu persatu. Wa ma taf'alu min khairin, apa saja kebajikan yang kamu buat, ya. Tentu kita sudah membahasnya di bagian awal ini. Madza, ya, ma anfaqtum min khairin, ya. Ma anfaqtum min khairin, kalau di sini kan ma taf'alu min khairin, ya, polanya sama, maka silakan di scroll ke atas kembali, ya, tentang bagaimana penjelasan ma anfaqtum min khairin sama dengan wa ma taf'alu min khairin. Bedanya yang pertama adalah fi'il madhi anfaqtum, yang ini adalah fi'il mudhari taf'alu, ya, taf'alu. Maka yang kita bahas dari taf'alunya saja karena polanya sama. Wah, ini tentu
uh, menghubungkan ya, ma sama tadi adat syarat, taf'alu merupakan fiil syarat dan dia jazm, min khairin tentu ini merupakan syibhul jumlah yang dia muta'alik dengan hal atau keadaannya dari ma itu sendiri. Ya, maka taf'alu merupakan fiil mudhari yang majzum ya. Karena apa? Dia sebagai fiil syarat ya. Fiil syarat kan majzum. Tanda jazmnya adalah apa di sini? Hadfun nun ya, dihilangkannya nun di sana. Ya, yang maka ini juga mutasharrif, kita bisa mentasrif secara istilahi dan secara lughawi. Secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyilnya. Ya, wazan dan mauzunnya di sini kebetulan sama ya. Di mana fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Ya, dan kita juga bisa mentasrif bagaimana taf'alu menjadi fi'il mudhari, kita bisa runut dari secara lughawi ya, tasrif secara lughawi dari huma ya, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, yaf'alu yaf'alani yaf'aluna, taf'alu taf'alani yaf'alna, taf'alu taf'alani taf'aluna, taf'alina taf'alani taf'alna, af'alu naf'alu. Maka taf'aluna di sini ya, ketika dalam keadaan marfu tanda rofa'nya adalah thubutun nun, dengan tetapnya nun di sana. Maka ketika dia dalam keadaan majzum, karena faktor-faktor di mana dia merupakan fi'il syarat yang dia majzum, maka yang awalnya taf'aluna yang marfu menjadi taf'alu majzum, dan tanda jazmnya adalah hadfun nun dengan dihilangkannya nun di sana. Dan kita lanjutkan, fa innallaha bihi alimun. Ya, ingat kita tadi menyampaikan ketika ada adat syarat, fiil syarat, maka ada jawab syarat. Jawab syaratnya dalam hal ini berupa jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih inna. Maka di situ dihubungkan dengan fa rabithah jawab syarat ya. Innallaha bihi alimun sebagai jawab syarat tentu fi mahalli jazm. Mahalnya adalah jazm sebagai jawab syarat. Tetapi jawab syaratnya ini berupa jumlah. Maka dalam hal ini jumlah ismiyah yang dimasuki oleh amil nasih berupa inna ini, maka sebagai tanda dia sebagai jawab syarat didahului oleh fa rabithah jawab syarat. Fa, maka innallaha bihi alimun, sesungguhnya Allah Ta'ala dengannya maha mengetahui ya. Kita sudah sering membahas tentang jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna. Inna tentu amil nasih, dia memiliki amalan menasobkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Allah tentu ini sebagai isimnya inna ya, sedangkan bihi dia muta'alik ya, memiliki keterkaitan makna di mana alimun sebagai khobarnya inna yang tentu marfu, tanda rofa'nya adalah dhammah di sana. Maka dalam Al-Baqarah ayat 215 ini bisa kita sampaikan, yas'alunaka madza yunfiquna, mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan, apa yang mereka sedekahkan, apa yang mereka nafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakini wabanis sabili. Jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua ya, ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun.
Dan apa saja kebajikan, harta yang kamu miliki untuk kebajikan yang kamu perbuat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, dan kita diberikan kemampuan untuk mempergunakan harta kita untuk kita nafkahkan, untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan di jalan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.